Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang mungkin teknik advance di dalam Laravel, atau sebenarnya bukan di Laravel saja, tapi ini adalah suatu desain atau paradigma bagaimana teman-teman membangun suatu sistem dengan beberapa pattern. Salah satunya kita akan memperkenalkan dengan repository pattern. Apa sih repository pattern ini? Sebenarnya bisa dibilang repository pattern ini adalah cara untuk memisahkan antara business logic dengan persistence atau query logic, yang mungkin lebih sederhananya kita akan coba memisahkan logic controller dengan logic yang bersentuhan dengan database atau operational CRUD yang biasa kita lakukan dengan menggunakan model. Jadi artinya kita akan coba memisahkan kedua hal tersebut dengan tujuannya supaya di dalam controllers ini ya hanya berisikan logic atau alur aplikasinya saja, dan untuk operasi seperti query-nya kita akan letakkan di bagian repository atau kita akan letakkan di bagian service. Jadi biasanya strukturnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambar. Di sini ada controllers, ada service, ada repository, dan ada model. Yang artinya pada saat kita akan mencoba untuk melakukan proses query, kita akan lakukan di dalam service atau di bagian repository juga. Dan di dalam controller hanya akan menambahkan pengkondisian dari data yang akan kita kelola, baik itu kita dapatkan dari inputan dari klien atau dari database atau dari backend. Oke, lalu bagaimana implementasinya dan bagaimana contohnya? Kita akan coba buka di sini. Saya sudah menyediakan project kosong, dari Laravel. Kita akan coba buat yang pertama mulai dari buat tabel dan modelnya. Di sini kita coba akan asumsikan untuk membuat contact book. Jadi kita akan coba buat model, make model dengan nama kontak, dan kita akan buat juga migration, kemudian mungkin factory dan controllernya juga. Jadi kita akan ketikkan flag atau option seperti ini. Oke. Dan untuk versi Laravel yang saya gunakan di sini adalah Laravel 8 yang kemungkinan akan sama dengan Laravel 9. Jadi teman-teman bisa mengikuti, dan jika teman-teman menggunakan versi Laravel di bawahnya, teman-teman bisa ikuti panduan perubahan kode yang ada di dalam situs Laravelnya. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini saya sudah membuat model, factory, kemudian ada migrationsnya, dan mungkin kita akan coba ubah isi dari modelnya terlebih dahulu. Atau di bagian migrationnya kita akan coba buat beberapa field. Contohnya di sini kita akan coba buat field tambahan seperti nama, number, dan statusnya aktif atau tidak, seperti ini. Kemudian kita juga akan buat factory-nya untuk menginputkan data-data dummy yang kita bisa buat di dalam factories. Sebelumnya kita sudah generate juga di dalam satu command. Di sini di dalam contact factory kita akan coba buat di bagian definition. Kita akan coba masukkan beberapa key seperti name, number, dan aktif yang sesuai dengan yang ada di bagian migrations di sini. Oke, ada name, number, aktif. Dan di sini juga kita akan isikan masing-masingnya dengan bantuan Faker, di mana Faker ini adalah library untuk mengenerate data-data dummy atau data-data contoh. Teman-teman bisa cek di library dari Faker tersebut bagaimana cara penggunaannya dan data apa saja yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian mungkin di dalam modelnya kita bisa tambahkan guarded agar bisa kita melakukan proses operasi CRUD. Di dalam app models terdapat class contract, contact maksudnya. Di sini kita tambahkan protected guarded seperti ini. Jadi tidak ada yang kita proteksi untuk proses CRUD-nya. Ya, seperti ini. Ini adalah persiapan untuk model kontak. Dan sekarang setelah kita sudah mendefinisikan migration-nya, kemudian kita juga sudah membuat factory-nya untuk data dummy, kita akan coba panggil kelas
contact factory tersebut di dalam seeders agar setelah migrationnya kita import ke dalam database, kita juga membuat data dummy-nya. Di sini kita coba panggil model dari kontaknya saja. Kemudian kita tambahkan berapa banyak data yang akan kita masukkan. Contohnya di sini kita akan buat atau generate 500 data. Oke. Dan setelah semuanya selesai, pastikan teman-teman juga ubah file environment ini agar bisa terhubung di dalam database yang teman-teman buat. Di sini saya sudah membuat database dengan nama RepoPath dengan username dan passwordnya itu default. Karena saya menggunakan exam, teman-teman bisa mengikuti. Oke, kira-kira seperti ini perubahannya di dalam migration, factory, dan di dalam database seeder, kemudian di dalam modelnya juga. Atau sebenarnya teman-teman bisa clone atau bisa lihat nanti isi dari project yang sedang kita buat di sini untuk melihat kodenya di dalam GitHub. Yang linknya ada di dalam deskripsi di bawah sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih konsep dari repository pattern ini bekerja? Sebenarnya kita akan lakukan hal seperti biasa terlebih dahulu. Jadi kita akan coba untuk membuat route untuk mengakses seluruh data dari kontak yang kita miliki. Jadi kita akan lakukan artisan migrate seed terlebih dahulu. Oke, di sini kita berhasil melakukan migration dan data seednya juga sudah ada. Sekarang kita coba buat routes untuk mengarahkan ke dalam controller kontak yang sebelumnya kita sudah buat. Mungkin di sini kita akan coba panggil saja langsung kelas dari kontaknya. Mungkin kita akan tentukan di dalam method index. Jadi cara panggilnya kita akan berikan tanda array. Kita panggil kelasnya contact controller kelas seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman import namespace dari contact controller tersebut di atasnya di sini. Oke. Di sini saya melakukannya secara otomatis. Dan selanjutnya di indeks kedua dari array tersebut kita masukkan metode yang akan kita gunakan, yaitu index. Jadi kita perlu membuat metode index di dalam contact controller ini. Oke, kita buat di bagian controllers. Di dalam contact controller kita akan coba buat public function index. Dan isinya adalah kita akan coba buat suatu query. Kira-kira seperti ini. Mungkin kita akan coba buat variable contact. Dan di sini kita akan contohkan dengan method all, lalu kita akan return data variable kontaknya. Oke. Jika seperti ini, teman-teman lihat mungkin tidak ada bedanya. Kita melakukan eloquent, kita melakukan query di dalam controller, dan pada saat kita akses URL tersebut, maka kita akan menampilkan data query-nya. Oke, jangan lupa teman-teman juga import modelnya di sini. Dan kita coba jalankan PHP Artisan Serve. Lalu kita buka di bagian browser. Bagaimana hasilnya? Oke, maka teman-teman akan melihat seperti ini datanya. Jadi ada banyak data di sini, ada 500 data berisikan nama, number, status aktif, dan tentu saja ada create add dan update add. Nah, mungkin kita akan coba urutkan data kontak ini berdasarkan nama. Jadi kita akan melakukan order. Oke, ini masih belum melakukan teknik repositorinya, tapi kita akan coba lakukan hal biasanya terlebih dahulu. Di sini kita akan lakukan order by name. Kemudian bisa jadi kita akan tambahkan kondisi lainnya bahwa yang akan kita tampilkan adalah yang memiliki nilai aktifnya itu 1 karena berisikan boolean true or false. Jadi 0 atau 1. Yang mungkin teman-teman juga bisa melakukan sortir data, di mana nomor teleponnya harus diawali dengan kode negara atau bisa ditambahkan plus seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan juga where seperti numbernya ini harus diawali seperti dengan plus terlebih dahulu, lalu belakangnya bisa apa saja. Jadi kita bisa wakili persen. Oke, kemudian kita get seperti ini. Jadi di sini tentu saja akan melakukan proses query yang sangat panjang, dan sebenarnya
proses-proses ini jika kita masukkan ke dalam repository pattern, kita tidak boleh melakukan hal ini di dalam controller. Jadi kita harus pisahkan banyak query ini ke dalam suatu kelas khusus untuk menghandle query tersebut. Dimana jika kita mengikuti OOP, jadi setiap kelas itu harus menghandle satu objek atau satu operation khusus, dan kita tidak boleh melakukan banyak hal di dalam kelas tersebut. Jadi harus memiliki identitasnya masing-masing. Oke, jadi kita akan coba terlebih dahulu hasilnya seperti apa di sini. Kita lihat di dalam browser. Kita coba refresh. Nah, sekarang mungkin bisa terlihat kita membatasi hasil query-nya, di mana kita urutkan datanya dengan alfabet dari nama, kemudian numbernya harus diawali dengan plus. Jadi bisa teman-teman lihat yang muncul hanyalah kontak yang diawali dengan plus, dan statusnya juga aktif. Jadi semuanya bernilai aktif satu saja. Oke, dan mungkin teman-teman juga akan melakukan mapping. Jadi yang akan ditampilkan adalah beberapa data saja. Jadi bisa saja di sini setelah kita get, kita akan melakukan proses map. Kita akan melakukan mungkin perubahan struktur datanya. Jadi kita akan return seperti ini. Mungkin kita akan menampilkan ID-nya itu dengan kontak ID yang kita dapatkan dari kontak ID seperti ini. Kemudian bisa jadi kita akan tampilkan name dari kontak name, dan mungkin kita akan coba ubah status aktifnya ini jadi status di sini, dan kita bisa lakukan pengkondisian dengan ternary if. Jadi jika nilai aktifnya ini adalah 1, maka kita akan tampilkan statusnya aktif, dan jika tidak kita akan tampilkan inaktif. Oke, kira-kira seperti ini kita akan melakukan proses perubahan data. Oke, kita juga perlu tampilkan numbernya tentu saja. Oke, number. Nah, kita juga memungkinkan melakukan proses pemformatan data atau pembuatan ulang struktur datanya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di dalam controller, mungkin ya seharusnya teknik seperti ini atau query seperti ini kita khususkan ke dalam kelas tertentu. Kita coba save dan lihat di dalam browser, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, dan bisa jadi data inilah yang dibutuhkan oleh klien, atau data inilah yang akan kita tampilkan di dalam webnya. Dan sekali lagi, di sini kita akan mencoba mengimplementasikan repository pattern, di mana kita akan mencoba memisahkan logic query ini dengan business logic yang ada di dalam controller. Jadi di dalam controller hanya difungsikan untuk menampilkan data atau melakukan pengkondisian dari suatu proses. Dan untuk query-nya kita akan tentukan di dalam lokasinya sendiri. Di dalam app, di sini kita akan coba buat folder dengan nama repositories. Dan di dalam repositories kita akan coba buat satu kelas khusus dengan nama kontak repository. Seperti ini, .php. Oke, jadi di sini kita perlu buat struktur PHP, kita berikan namespace-nya juga di dalam app, kemudian repository. Oke, dan namespace ini sebenarnya teman-teman bebas bisa definisikan dengan nama apapun. Kemudian di sini kita akan tambahkan kelas dengan nama kontak repository. Di sini kita akan coba melakukan proses query yang dibutuhkan di dalam controller, baik itu untuk menampilkan seluruh data dari kontak controller tersebut, atau untuk melakukan formatting yang dibutuhkan oleh logic kontak. Nah, kita akan buat di dalam kontak repository tersebut. Jadi prakteknya adalah mungkin kita bisa berikan public function get all untuk mendapatkan seluruh data yang dimiliki oleh kontak, dan isi dari get all ini adalah query yang sebelum kita lakukan. Jadi kita bisa cut. Oke, query ini kita cut dan kita masukkan di dalam sini. Oke, dan jangan lupa di sini kita perlu perbaiki, kita perlu mengimport models kontaknya.
agar bisa kita gunakan. Dan kita akan melakukan hal yang sama. Kita pun melakukan return dari variabel kontak ini agar nilai baliknya bisa digunakan di dalam kontak controller. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Kita hanya memisahkan logic dari query-nya ke dalam kelas repository. Dan di dalam kontak controllernya biasanya akan melakukan proses seperti ini. Jadi kita akan membuat suatu property, contohnya private, dengan nama kontak repository, di mana property tersebut akan menyimpan suatu objek yang berisikan secara otomatis dari proses construct, di mana isinya adalah di sini kita akan memanggil objek dari kontak repository yang sudah kita buat. Oke. Seperti ini, dan kita perlu mengimportnya juga namespace atau kelas dari kontak repository yang sudah kita buat. Oke, dari app repository dan nama kelasnya. Kita import di sini. Dan kelas tersebut akan kita masukkan ke dalam kontak repository. Property kontak repository di atas. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, yang artinya di dalam kontak controller ini tentu saja bisa memanggil metode getAll yang ada di dalam kelas kontak repository yang berisikan query yang bisa dipanggil di dalam metode index. Jadi caranya tentu saja kita akan lalui dari this, kemudian kontak repository, dan kita akan memanggil metode getAll. Oke, kira-kira seperti ini, dan tentu saja kita akan masukkan ke dalam variabel kontak contohnya. Oke, seperti ini. Jadi kita hanya memindahkan logic bisnis yang dimiliki oleh kontak controller, dan untuk logic persistence-nya atau query logicnya kita akan letakkan di dalam kontak repository. Oke, coba kita save seperti ini. Lalu jika kita lihat di dalam browser, maka ya di sini ada kesalahan. App repository contact does not exist. Berarti ada yang salah pada saat kita memanggil. Oke, repositories. Mungkin kita akan ubah namespace-nya repositories. Oke. Coba kita refresh lagi. Nah, hasilnya sudah berhasil di sini. Tidak ada perubahan apapun karena kita hanya memindahkan query-nya saja. Dan yang jelas ini adalah konsep dari repository pattern. Jadi kita akan memisahkan logic dari bisnis atau controllernya dengan query yang kita akan gunakan. Manfaatnya adalah selain kita memisahkan secara khusus mana itu logic bisnis dan mana itu logic query, bisa saja jika kita ingin mengubah proses eloquent ini dengan raw query atau dengan query lainnya seperti menggunakan query builder dengan alasan mungkin performance, atau jika kita ingin mengubah struktur datanya dan proses query lainnya, teman-teman cukup mengubah di bagian sini saja. Jadi di bagian kontak controller itu tidak tahu menahu bagaimana struktur data ini akan dikembalikan. Jadi semuanya sudah kita proses di bagian kontak repository. Oke, baik itu menggunakan eloquent, baik itu menggunakan ORM lainnya, atau menggunakan query builder sekalipun, atau raw query. Yang jelas di dalam kontak controller itu akan menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga memudahkan jika teman-teman di sini mungkin akan memiliki suatu filter lebih tingkat lanjutnya jika kita ingin mencari data berdasarkan bukan hanya untuk melakukan ordering nama, tapi kita juga akan mengubah ordering namanya ini secara ascending descending, secara dinamis. Maka bisa saja kita akan membuat metode baru di sini atau menambahkan parameter lainnya, dan di sini kita bisa melakukan if untuk pengecekan apakah
terdapat suatu data filter. Jika ada, maka kita akan panggil query yang menggunakan filter tersebut, dan jika tidak ada, maka kita akan memunculkan data seluruh secara biasa. Jadi kira-kira keuntungannya seperti itu. Oke, mungkin kita juga bisa contohkan untuk menampilkan data berdasarkan ID-nya. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Contoh di sini kita buat show, oke. Dan di dalam show ini seperti biasa kita perlu tambahkan ID, dan di dalam sini mungkin kita bisa tambahkan kontak dan kita panggil this contact repository, dan kita akan cari method find by ID dengan menambahkan parameter ID-nya. Kemudian kita return variable contact tersebut. Nah, bisa saja di bagian show ini kita mencari bukan berdasarkan ID-nya, tapi berdasarkan username atau berdasarkan nama atau berdasarkan nomor telepon. Ini bisa kita lakukan tanpa melakukan banyak query di dalam controller, tapi kita akan menyediakan beberapa method seperti find by email, find by number, dan find by lainnya. Jadi di dalam controller ini akan tetap bersih dengan seperti ini. Nah, karena di sini berhubung kita belum membuat method find by ID-nya di dalam contact repository, jadi kita bisa coba di sini buat public function find by ID. Kita juga perlu menambahkan parameter ID di sini, dan di dalamnya kita akan melakukan query menggunakan kontak model, sama kontak model where dengan menggunakan ID yang nilainya kita dapatkan dari variable ID tersebut. Dan di sini kita tambahkan first or val. Oke, seperti ini. Dan kita bisa return variable kontaknya. Oke, sekarang mungkin kita bisa coba buat route-nya juga untuk mencobanya, karena sebelumnya kita belum membuat. Di sini bisa kita clone, kita arahkan pada kontak dan variable ID-nya. Dan di dalam kontak controller kita akan gunakan method show. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi kita coba akses di dalam browser untuk membuka data berdasarkan ID-nya. Contoh di sini kontak. Dan kita berikan ID-nya. Nah, muncul data dari ID 473 ini berhasil tampil. Oke, jadi sekali lagi konsepnya hanya memisahkan business logic dengan logic persistence-nya atau ya query datanya. Dan salah satu keunggulannya juga bisa teman-teman lihat, jika sebelumnya kita memiliki format khusus, kita menampilkan kontak ID, name, number, status saja, dan sedangkan jika kita memanggil ID-nya ini strukturnya tidak sama dan kita ingin menyamakan semuanya, itu kita bisa lakukan dengan cara membuat method format. Contohnya di dalam kelas repository yang sudah kita buat. Jadi di dalam kontak repository di sini kita akan coba buat seperti ini. Mungkin kita akan buat public function format. Oke, dan di sini juga perlu menambahkan data kontaknya. Dan isi dari format ini, return ini, kita akan coba cut dan kita akan pindahkan di sini. Jadi nantinya method format ini akan selalu kita panggil atau kita akan gunakan baik di dalam method find by ID atau di dalam method get all sekalipun. Jadi di sini ada yang perlu kita ubah juga di dalam map. Kita akan melakukan return dengan memanggil this format. Karena metodenya berada di dalam kelas yang sama, jadi kita menggunakan this, dan kita perlu mendapatkan data kontaknya agar bisa kita ubah. Kemudian, di sini kita bisa tambahkan semikolon. Kemudian di dalam one by ID agar formatnya juga sama, jadi di sini kita panggil terlebih dahulu this format dan data kontaknya juga. Oke, jadi sebelum kita tampilkan, kita akan coba reformat terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa coba cek lagi di dalam browser, kita refresh.
Nah, bisa teman-teman lihat strukturnya sama. Dan mungkin jika teman-teman lihat lagi di dalam contoh gambar repository pattern ini, kita bisa juga menyediakan kelas khusus seperti services, di mana services ini bisa kita tambahkan untuk proses validasi atau throw exception. Jadi repository ini adalah isi untuk proses CRUD-nya saja atau create, update, delete. Tapi di dalam services kita bisa tambahkan seperti logic untuk validasi apakah inputannya itu sesuai atau lengkap atau memenuhi requirement yang dibutuhkan repository atau tidak. Jika tidak, maka kita bisa tampilkan error message-nya, yang dimana error message ini akan kita lempar di dalam controller, dan controller ini akan tampilkan di dalam view. Atau jika memang berhasil, nanti kita akan lanjutkan di dalam repository. Repository akan memanggil model, dan model akan melakukan database, dan outputnya akan kembali dengan urutannya seperti ini juga. Nah, bagaimana mengimplementasikan service di dalam repository pattern? Mungkin kita bisa tambahkan model baru, mungkin seperti post. Oke, kita bisa buat model postnya. Di sini mungkin kita bisa buka terminal baru. Di sini kita bisa ketikkan PHP artisan make model post, dan kita akan buat migrations, factory, dan controllernya juga. Oke, semuanya sudah dibuat. Sekarang kita akan coba definisikan tabel dari migrationnya. Mungkin kita bisa close terlebih dahulu. Kita buka di dalam database migrations, dan di sini di dalam kelas create post table kita akan masukkan mungkin 2 field saja sepertinya. Jadi ada title dan description. Di sini di bawah sini kita masukkan string untuk title dan text untuk description. 2 field ini saja. Kemudian kita juga karena sudah membuat factory-nya untuk membuat dummy data, kita buka di dalam factories, ada post factory. Di bawah sini ada definition, dan isinya kita tambahkan seperti ini. Oke. Di sini kita masukkan sentence dan paragraph. Kemudian agar kita bisa mengeksekusi dummy datanya ini, seperti biasa juga di dalam database header, kita perlu menambahkan model dari post tersebut, dan kita akan create, ya bolehlah 500 data lagi di sini. Oke. Seperti ini. Dan karena kita akan melakukan proses create data contohnya, mungkin kita bisa tambahkan juga di dalam models. Kita akan membuat protected guarded di sini. Protected guarded dengan array kosong, agar bisa melakukan proses input field secara massal. Oke, semuanya sudah siap. Nah, sekarang kita coba buat repository pattern dengan menggunakan services. Jadi kita akan buat file repository-nya terlebih dahulu dengan menggunakan nama post repository. Jadi di dalam folder repositories kita akan buat post repository.php, dan di dalamnya di sini kita akan coba masukkan potongan kodenya seperti ini. Jadi seperti biasa kita tambahkan namespace app repositories, model dari postnya, kemudian nama kelasnya post repository. Di sini kita coba buat property post untuk menyimpan model dari postnya itu sendiri. Kemudian di sini ada method getAll, di mana kita menggunakan Eloquent dan dengan method get. Jadi kita memanggil seluruh data yang ada di dalam method post juga. Nah, kemudian untuk isinya mungkin teman-teman bisa copy paste juga. Jadi teman-teman bisa simak terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membuat repository-nya, kita buat di bagian services. Jadi kita buat folder baru dengan nama services. Dan di dalam services kita coba buat dengan nama post service. Post service.php. Nah, dalamnya kita mengisikan seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini kita buat format PHP-nya, kita tambahkan namespace,
kita import kelas dari repository pattern, itu post repository. Kemudian kita buat kelasnya. Di sini kita buat properti dari repository yang sudah kita import, di mana objeknya kita akan masukkan juga. Dan di sini kita memanggil dengan metode yang sama, yaitu getAll, untuk memanggil metode getAll yang ada di dalam repository. Mungkin terlihat sepele untuk hal sederhana ini, tapi ya ini hanya untuk digunakan untuk menampilkan data saja. Jadi kita bisa coba panggil metode getAll dari service ini di dalam controller. Jadi di dalam HTTP controllers post controller, kita bisa tambahkan hal seperti ini. Di atas ini kita mengimport services dari post service, kemudian use exception karena kita akan menggunakan exception. Dan di sini ya kita membuat properti dari post service-nya, kemudian kita import objeknya di sini, kita define-kan. Kemudian di sini ada metode index untuk menampilkan seluruh data dari postnya. Oke, di sini dengan konsep seperti untuk menampilkan data REST API atau respon JSON-nya saja dengan menentukan status code-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan try and catch. Jadi kita akan coba masukkan ke dalam indeks data dari query getAll yang ada di dalam post service. Sedangkan dalam post service ini sebenarnya itu memanggil method getAll yang ada di dalam post repository. Oke. Mungkin terlihat masih seperti biasa saja. Nah, kita ikuti saja terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini jika terjadi gagal, maka kita akan menampilkan resultnya saja, yaitu ya kita menambahkan statusnya itu 500, kemudian errornya juga dengan error message yang didapatkan oleh throw exception-nya. Kemudian kita akan tampilkan dengan respon JSON. Nah, yang artinya ini sudah memenuhi aturan di dalam controller, hanya memiliki logic seperti ini. Jadi tidak berurusan dengan bagaimana struktur data ini kita dapatkan atau kita tampilkan di dalam klien, tapi hanya untuk mengecek apakah berhasil atau tidak melakukan proses query, dan hasilnya akan kita kirimkan. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita bisa tambahkan route untuk proses get post ini di dalam web. Mungkin kita bisa lakukan copy paste di sini. Kita arahkan pada post dan kelasnya itu post controller, dan jangan lupa teman-teman perlu mengimport namespace dari post controllernya. Oke, seperti ini, dan kita akan menggunakan metode index. Kita save dan buka di dalam browser bagaimana hasilnya. Kita akses di dalam URL post. Nah, kira-kira seperti ini. Jika terjadi error pada proses query-nya, maka akan muncul status 500, kemudian error message-nya juga sesuai dengan throw exception-nya. Dan ini dihandle oleh bagian controller, dan untuk proses query-nya sendiri kita pisahkan di dalam bagian repository melalui service. Oke, di sini errornya adalah kita belum mengimport atau kita belum melakukan proses migrate dari tabel post yang sudah kita buat tentu saja. Kita coba artisan migrate fresh. Jadi kita akan drop seluruh tabel yang ada dan kita tambahkan seed. Oke, proses seedingnya berhasil. Sekarang kita coba lagi di dalam browser. Nah, tentu saja akan tampil seluruh data dari post sebanyak 500 data harusnya. Oke, ini berjalan dengan baik. Dan ini adalah contoh bagaimana menggunakan repository pattern dengan ya kita tambahkan layanan kelas dari services. Nah, sekarang proses services ini akan sangat bermanfaat jika kita bisa menambahkan beberapa logic lainnya yang di-handle service, seperti untuk validasi data, untuk mendapatkan beberapa data saja yang kita butuhkan. Ya, kita akan melakukannya di sini. Jadi contohnya kita akan coba buat repository atau fungsi repository untuk menyimpan data di dalam database. Jadi di dalam post repository terlebih dahulu kita akan coba buat query untuk proses save, public function save, dan di sini tentu saja kita perlu dapatkan datanya yang akan kita simpan di dalam database. Dan di sini
Sederhana sekali, kita akan buat objek dari model yang kita sudah panggil, yaitu post. Kemudian kita coba masukkan satu persatu fieldnya. Sebenarnya ini tidak perlu kita lakukan karena kita sudah menambahkan guarded, jadi kita bisa melakukan eloquent dengan metode create, tapi tidak apa-apa. Kita akan contohkan dengan satu persatu saja seperti ini. Data, title, kemudian kita juga perlu memasukkan data untuk description. Oke, dan kita lakukan proses save. Kemudian kita coba akan tampilkan nilai data yang baru saja kita import atau create dengan menggunakan Fresh. Oke, jadi sekali lagi, repository ini digunakan untuk proses query saja. Dan kapan kita melakukan proses validasi apakah inputan title ini ada atau description ini ada, nah kita akan lakukan di bagian service. Jadi di bagian service ini kita akan menambahkan logic untuk validasi. Jadi di dalam sini, mungkin di bagian bawah sini, public function, kemudian bisa gunakan dengan save data, metode save data, atau save saja juga tidak apa-apa, atau menggunakan store juga bisa. Ya, bebas, teman-teman bisa menggunakan metode apa saja. Nah, di sini kita akan coba gunakan validator untuk memvalidasi inputan title dan description. Nah, ini juga kita perlu import. Kita akan gunakan VerSide validator. Oke, VerSide validator. Nah, di sini kita akan pastikan inputan title dan description-nya ini ada. Dan kita juga perlu cek dengan menggunakan invalid arguments. Apakah proses validator di atas ini gagal? Jika gagal, maka kita akan tampilkan error message dengan menggunakan throw exception. Oke, kita juga perlu mengimportnya ini, use invalid argument. Ya, seperti ini. Dan jika prosesnya berhasil atau validatornya ini sukses, maka kita akan memanggil method save yang ada di dalam post repository yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ada save, dan hasilnya kita akan tampilkan dari variable result. Oke, jadi fungsi dari service ini kita tambahkan untuk melakukan proses validasi, dan kita juga akan menampilkan respon baik itu berhasil atau errornya di dalam service ini yang berhubungan dengan proses repository. Nah, kemudian bagaimana cara mengimplementasi di bagian controllernya? Mungkin di sini kita akan buat suatu method, mungkin dengan nama store. Dengan isinya adalah kita akan coba dapatkan datanya ini hanya title dan description saja. Kemudian seperti biasa kita akan tambahkan kode status yaitu 200 yang berarti berhasil atau sebenarnya 201. Kemudian di sini seperti biasa kita melakukan try and catch. Jadi jika berhasil, kita akan coba melakukan proses store data, di mana metode store ini adalah yang dimiliki oleh post service dengan membawa data yang dibutuhkan. Oke, di sini sudah lengkap. Dan jika gagal, seperti biasa kita akan tampilkan error message-nya dengan dengan status code-nya. Oke. Seperti ini. Mungkin kita bisa coba buatkan route-nya. Kali ini mungkin kita akan menggunakan metode get lagi. Kita arahkan pada create dan metodenya adalah store. Yang seharusnya ini idealnya akan menggunakan post, tapi karena hanya untuk menggunakan contoh saja, jadi datanya akan kita ambil dari parameter query di dalam browser. Oke, seperti ini. Kita coba buka di dalam browser, dan di sini kita coba tambahkan create, dan tanpa menambahkan data apapun kita coba enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini validasinya muncul, error validasinya muncul, yaitu bahwa fieldnya ini harus diisi untuk bagian title. Jadi kita coba tambahkan data title, judul seperti ini, kita coba tekan enter, dan sekarang muncul error lagi
yaitu field description-nya ini harus ada. Oke, jadi kita perlu tambahkan data description-nya dengan ini adalah ini deskripsi. Yang seharusnya jika teman-teman perlu atau ingin menambahkan spasi, kita tambahkan persen 20 harusnya. Oke, kita coba enter. Nah, bisa teman-teman lihat. Jika semuanya ada, maka kita berhasil menampilkan status 2001, 201 maksudnya. Kemudian di sini ada objek data yang berhasil kita dapatkan, di mana ini adalah respon atau hasil dari proses repository dari Fresh. Oke, jadi kira-kira seperti itu, sesuai dengan gambar yang sudah kita buat. Jadi kita akan masuk ke dalam controller, ke dalam service terlebih dahulu untuk melakukan proses validasi dan lainnya, dan jika sudah berhasil atau sudah sesuai, maka kita akan menjalankan proses query di dalam repository yang menggunakan model. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin jika teman-teman bertanya kapan sih idealnya menggunakan repository, apakah semua project yang teman-teman buat harus menggunakan repository ini? Jawabannya tidak juga atau tidak harus juga. Ini hanya untuk menyesuaikan bagaimana teman-teman membuat suatu sistem dengan paradigma, apakah menambahkan konsep MVC seperti biasa yang dimiliki oleh Laravel seperti ini, kita tidak akan menggunakan repository pattern, atau jika memang aplikasi ini akan sangat kompleks dan memungkinkan query-nya ini akan berbeda, atau ORM-nya ini akan kita ganti dengan raw query, atau akan menggunakan query builder, atau pemformatan datanya akan kita coba optimasi. Nah, ada baiknya kita akan menggunakan proses service dan repository ini. Dan jika teman-teman ingin mempelajari banyak hal tentang Laravel, tentang design pattern di dalam PHP, teman-teman bisa gabung di dalam situs codebuilder.com. Di sini di dalam browse course, teman-teman bisa banyak sekali mengakses kursusan yang ada. Oke, ada basic dari Laravelnya itu sendiri. Oke, bisa teman-teman lihat ada Laravel 8 fundamental. Kemudian teman-teman bisa juga mempelajari banyak hal dengan menggunakan Laravel. Kemudian ada PHP OOP juga. Oke, bisa teman-teman cek, ada design pattern di sini banyak sekali. Oke, yang bisa teman-teman pahami. Oke, sampai jumpa di video tutorial lainnya. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat.